Dan kita tahu Gus Yakut pernah nyantri. Itu dihitung nyantri nggak ya? Kalau nyantrinya di rumah sendiri itu dihitung nyantri nggak, Abah? Jadi ada Gus Mus. Iya, jadi saya ini golongannya santri yang kurang beruntung. Karena tidak punya pengalaman nyantri di tempat lain. Saya nyantri di pesantrennya Mbah Kung saya, yang diasuh oleh almarhum abah saya dan paman saya, Kiai Mustafa Bisri. Tidak pernah pesantren di tempat lain. Saya membayangkan, kalau saya bisa berkelana seperti santri-santri lain, yang jadi ketua umum PBNU saya. Itu ya Gus. Dan kakak saya cukup menjadi menteri agama saja. Oh ternyata menteri itu cukup ya? Ya, dan sejarah selalu memilih pemerannya sendiri. Ya, beruntunglah kakak saya yang menjadi ketua PBNU karena dia bisa manggil-manggil menteri agama seenaknya. Satu lagi boleh nanya ya Gus? Apalagi nih Mbak? Jadi bedanya pejabat yang pernah nyantri sama yang nggak pernah nyantri itu kira-kira bedanya apa? Iya. Hati-hati menjawab karena saya bisa konfirmasi sama Abah Ma'ruf Amin di sini. Ya, setidaknya kalau pernah nyantri, berdiri bersama yang bukan muhrim seperti ini deg-degan. Itu saja. Itu saja, minimal itu loh, minimal. Minimal itu. Iya, ini iya, jaraknya sudah memisahkan loh Gus. Mbak Nana. Gus Menteri. Ya Mbak. Apa kabar Gus? Grogi Mbak. Grogi ya Gus? Saya juga grogi Gus. Saya belum pernah segrogi ini, bahkan ketika harus mengambil keputusan yang paling tidak populer sekalipun. Itu pujian atau hinaan buat saya ya Gus? Ada dua hal yang membuat saya grogi Mbak, berdiri di depan sini. Pertama karena saya berdiri di depan tokoh-tokoh nih. Ada Pak Wapres, ada para kiai, ada Ibu Presiden kelima, Ibu Negara gitu dan semua menteri dan kepala lembaga. Ini luar biasa, ini grogi saya pertama nih. Grogi saya kedua karena berada di depan bersama Mbak Nana. Saya khawatir keamanan saya terancam sampai di rumah. Enggak Gus, karena kan ini kita jelas malam ini berada di tengah-tengah keluarga tercinta. Iya, alhamdulillah terancam itu karena saya membayangkan nanti saya ditanya-tanya seperti mata Najwa itu Mbak. Itu akan menambah daftar kontroversial nanti itu. Saya udah panjang loh Gus, udah berapa halaman ini? Nanya-nanya Gus Menteri. Aduh ampun Pak. Karena kan kita malam ini Bapak Ibu, kita akan membacakan tugas kita Gus, membacakan anugerah kategori pesantren berusia 1 abad. Dan kita tahu Gus Yakut pernah nyantri. Itu dihitung nyantri nggak ya? Kalau nyantrinya di rumah sendiri itu dihitung nyantri nggak Abah? Jadi ada Gus Mus. Iya, jadi saya ini golongannya santri yang kurang beruntung. Karena tidak punya pengalaman nyantri di tempat lain. Saya nyantri di pesantrennya Mbah Kung saya, yang diasuh oleh almarhum abah saya dan paman saya, Kiai Mustafa Bisri. Tidak pernah pesantren di tempat lain. Saya membayangkan, kalau saya bisa berkelana seperti santri-santri lain, yang jadi ketua umum PBNU saya. Itu ya Gus. Dan kakak saya cukup menjadi menteri agama saja. Oh ternyata menteri itu cukup ya? Ya, dan sejarah selalu memilih pemerannya sendiri. Ya, beruntunglah kakak saya yang menjadi ketua PBNU karena dia bisa manggil-manggil menteri agama seenaknya. Tapi Gus, kalau mengingat-ingat dulu, Gus Yakut itu kategori santri yang bandel, setengah bandel atau nurut taat sama kiai? Ya, saya kira bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang saya ambil di Kementerian Agama. Oh, oke. Berarti ya, jawabannya jelas. Ya. Bandel sekali. Bisa saya konfirmasi langsung loh sama Gus Mus di sini. Tapi Gus memang rasanya kalau bicara pesantren itu bagian yang tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Betul, Mbak. Perannya luar biasa, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga lembaga dakwah. Tadi Ibu Mega mengatakan lembaga perjuangan, lembaga sosial, lembaga ekonomi. Iya. Mewarnai setiap langkah jejak negeri ini dan sampai 1 abad Nahdlatul Ulama. Iya, luar biasa memang pesantren. Ya, pesantren kita tahu Mbak, pesantren ini ya NU kecil. Sementara NU itu pesantren besar. Jadi melihat pesantren itu sama saja dengan melihat Nahdlatul Ulama saya kira. Maka antara pesantren dan Nahdlatul Ulama itu suatu hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Ya. Satu lagi boleh nanya ya Gus?
Apalagi nih, Mbak. Jadi bedanya pejabat yang pernah nyantri sama yang nggak pernah nyantri itu kira-kira bedanya apa? Iya. Hati-hati menjawab karena saya bisa konfirmasi sama Abah Pak Ruf Amin di sini. Ya, setidaknya kalau pernah nyantri, berdiri bersama yang bukan muhrim seperti ini deg-degan. Itu saja. Itu saja, minimal itu loh, minimal. Minimal itu. Iya, Ini iya, jaraknya sudah memisahkan loh Gus. Oh banyak yang protes Gus, banyak yang protes. Nanti saya mungkin minta Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mengklarifikasi ya Pak Kiai. Ini Bedanya untuk, apa ini? Ini Yang untuk membentengi pejabatnya diri.